Halo Sobat Fisika, ketemu lagi bersama saya, Tommy Sucipta Pratama. Kali ini kita akan membahas mengenai teori relativitas Einstein. Sebuah teori yang dianggap sangat fenomenal dan revolusioner karena mengubah sudut pandang kita terhadap alam semesta dan fenomenanya. Sebenarnya apa sih teori relativitas itu? Untuk lebih jelasnya, yuk simak terus video ini. Fisika klasik telah menerangkan kepada kita bahwa gerak itu pada dasarnya bersifat relatif. Untuk mendefinisikan keadaan diam atau bergerak dari suatu benda tidak dapat dilakukan secara absolut. Semua bergantung pada titik acuannya. Nah, mari kita simak contoh berikut. Apakah orang di dalam mobil ini bergerak? Apakah orang yang berdiri ini bergerak? Jawabannya tergantung apa titik acuannya. Orang di dalam mobil bisa kita katakan bergerak relatif terhadap pengamat yang berada di luar mobil dalam keadaan diam. Sebaliknya, jika pengamatnya adalah orang yang berada di sebelahnya, maka orang tersebut dalam keadaan diam karena posisinya terhadap pengamat tidak berubah. Ada dua pengamat yang mengamati sebuah pegas yang sedang diregangkan dari X1 menjadi X2. Pengamat pertama atau S yang sedang dalam keadaan diam mengamati fenomena ini dan mendapatkan hukum Hooke-nya berbentuk F sama dengan K dikali delta X. Adapun pengamat kedua atau S-aksen yang sedang bergerak dengan kecepatan konstan searah dengan pertambahan panjang pegas, mengamati fenomena yang sama dan ternyata juga mendapatkan bentuk persamaan hukum Hooke yang identik, yakni F-aksen sama dengan K dikali delta X-aksen. Dari sini kita dapatkan bahwa dalam kerangka acuan inersial, hukum fisika akan berbentuk sama baik oleh pengamat yang diam maupun oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Pertanyaannya, kalau transformasi Galilean telah dapat menjelaskan fenomena fisis serta hukum-hukum alam dengan baik dan konsisten, mengapa Einstein harus mengemukakan teori yang baru lagi? Nah, disitulah masalahnya guys. Einstein termotivasi untuk mencetuskan teori baru tentang relativitas. Justru karena ia menemukan adanya keganjilan dan inkonsistensi pada saat ia mengamati fenomena dan persamaan yang berkaitan dengan optik dan gelombang elektromagnetik. Misalnya pada persamaan hukum Maxwell tentang gelombang elektromagnetik berikut. Didapatkan bahwa bentuk persamaan untuk sistem yang diam dan bergerak berbeda satu sama lain. Hal ini mengganggu pikiran Einstein karena menurutnya hukum alam itu harus berlaku sama dalam semua kerangka inersia. Inkonsistensi inilah yang menyebabkan keraguan muncul dalam dirinya. Apakah hukum Maxwell yang bermasalah? Ataukah transformasi Galilean yang tidak kompatibel untuk fenomena yang dijelaskan oleh hukum ini? Masalah berikutnya adalah tentang cahaya itu sendiri. Cahaya pada saat itu diidentifikasikan sebagai sebuah gelombang elektromagnetik yang punya kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 atau 300 juta meter per detik. Ini didapatkan dari penurunan persamaan gelombang yang juga dikemukakan oleh Maxwell, di mana nilai C itu disebutkan sama dengan 1 per akar mu 0 kali epsilon 0. Hal ini menunjukkan kecepatan cahaya tidak bergantung pada gerak relatif pengamat, melainkan hanya bergantung pada konstan alam yang disebut dengan permitivitas dan permeabilitas. Kesimpulannya,
kecepatan cahaya itu bernilai mutlak. Di awal tadi, kita sempat membahas mengenai gerak benda yang bersifat relatif. Misalkan ada pengamat yang bergerak dengan kecepatan yang sama dengan benda yang diamatinya. Maka, berapa kecepatan benda tersebut relatif terhadap pengamat? Ya, jawabannya adalah 0. Karena posisi benda tersebut sama sekali tidak berubah terhadap pengamat. Sehingga pengamat tidak dapat mendefinisikan benda tersebut dalam keadaan gerak. Bagaimana jika kecepatan pengamat dan objeknya tidak sama? Tinggal dikurangkan. Misalnya, kecepatan objeknya adalah 100 km per jam, sedangkan pengamatnya adalah 50 km per jam. Maka, bagi pengamat yang bergerak itu, kecepatan objeknya adalah V-action sama dengan 100 dikurangi 50, hasilnya adalah 50 km per jam. Mari kita lihat contoh berikut. Misalkan ada pahlawan super yang bisa bergerak mendekati kecepatan cahaya. Maka apabila ia bergerak searah dengan cahaya, berapakah kecepatan cahaya menurut pengamat tersebut? Kita anggap kecepatan pahlawan super ini sebagai pengamat, sebesar 0,5 C searah dengan cahaya. Berapakah kecepatan cahaya menurut pengamat tersebut? Berdasarkan prinsip mekanika Newtonia dan transformasi Galilean, kita dapatkan hasil V-action sama dengan C dikurangi V. C dikurangi 0,5 C dan hasilnya 0,5 C. Kecepatan cahaya itu bernilai mutlak bagi semua pengamat dalam kerangka acuan inersial. Seharusnya nilainya tidak berubah dan tidak terpengaruh oleh kecepatan pengamatnya, melainkan hanya bergantung pada nilai konstan alam saja. Untuk menjawab masalah-masalah tersebut, Einstein mengajukan dua prinsip relativitas. Yang pertama, prinsip relativitas. Hukum-hukum fisika haruslah berbentuk sama di semua kerangka acuan inersial. Yang kedua, laju cahaya konstan. Laju cahaya dalam vakum bernilai sama bagi semua kerangka inersial, tidak bergantung pada kecepatan pengamat atau kecepatan sumber yang memancarkan cahaya. Inilah dua postulat yang revolusioner dan fenomenal itu, guys. Mengapa revolusioner? Karena teori ini mendobrak pemahaman manusia tentang ruang dan waktu yang tadinya dianggap sebagai sesuatu yang absolut menjadi bersifat relatif.